Baik, kita kembali lagi bersama dua orang tamu saya, ada Mas Nasruddin dan juga Bang Heri Budianto. Saya ke Bang Nasruddin dulu. Kalau kita melihat peran Ketua Umum Parpol juga menjadi salah satu faktor determinan ya untuk menentukan siapa akan menjadi capres di 2024. Bahkan orang-orang seperti Pak JK, mungkin Pak Luhut juga menjadi faktor-faktor penentu juga di kancah perpolitikan di pemilu mendatang, Mas. Oke. Kalau untuk peran dari Ketua Umum Partai Politik, ya memang kan prasyarat dari pencalonan presiden itu harus ada 20% Ya. gitu, secara nasional atau 25% kursi di DPR. Nah, peran Ketua Umum Parpol memang sangat menentukan pada akhirnya untuk memberikan tiket ini akan diberikan ke nama siapa? Apakah dari internalnya tersendiri ataukah memang dari orang-orang luar yang memang mungkin bagi mereka itu berpotensi untuk menaikkan suara dari partai politik tersebut. Artinya nama Mas Anies, nama Pak Ganjar kan juga belum aman juga. Karena nggak tahu nih mau pakai perahu yang mana kan. Betul. Mungkin hanya Pak Prabowo yang paling aman karena beliau juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ya, memang kalau dilihat dari 3 nama yang top 3 yang sekarang beredar di survei Carta maupun survei-survei lembaga lainnya, memang hanya Pak Prabowo yang kita indikasikan sangat bisa untuk maju melalui Partai Gerindra. Tapi Pak Prabowo juga masih membutuhkan koalisi dengan partai lainnya untuk mendapatkan tiket maju ke Pilpres 2024. Oke, baik Mas Heri, kalau kita melihat Perindo sebagai penggagas koalisi parpol non-parlemen ya, dengan angka 35 juta suara nasional yang kemarin pemilu hasil kemarin, itu kan bukan sesuatu hal yang bisa dianggap remeh, karena itu bisa menjadi faktor determinan juga kan. Nah sejauh ini komunikasi dengan parpol lain seperti apa, Mas Heri? Ini menarik pertanyaannya. Jadi 9,7% loh gabungan partai-partai non-PT dan Perindo di situ paling besar. Dan kita sudah melakukan pertemuan ketua umum lalu di tingkat sekjen. Mas Aryo Ardi, hari ini beberapa partai politik memberikan statement di beberapa media mengundang partai non-PT untuk bergabung. Coba dilihat itu. Misalnya koalisi Golkar, PAN, dan P3 itu memberikan statement. Kami mengundang partai-partai non-PT. Dan ini juga bisa terbuka untuk partai-partai lain seperti PDIP, kemudian PKS, kemudian juga Nasdem, dan juga Demokrat. Tidak menutup kemungkinan. Artinya apa? Partai politik yang ada di Senayan itu tidak menutup mata terhadap keberadaan partai-partai non-PT. Karena memang syaratnya tadi 25% suara perolehan nasional itu sangat penting. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nasruddin, at least itu Prabowo Subianto untuk maju, mereka harus ada tambahan nggak bisa untuk maju, kecuali PDIP. Artinya apa? Kursi kami, suara kami, perolehan suara kami 9,7%, ya ini sangat dinanti oleh partai-partai politik. Lagi-lagi saya katakan bahwa inilah yang menjadi momentum bagi kami, bagaimana kemudian kami melakukan pencermatan terhadap persoalan-persoalan politik ini. Tidak mau gegabah, kami harus hati-hati melihat. Tidak ada jaminan juga ketiga, tadi istilahnya Mas Nasruddin top 3 ini. Ya kan, 2 bukan petinggi partai. Ya kan, tapi kita punya sejarah 2014 Pak Jokowi bukan pimpinan partai tapi bisa maju. Artinya apa? Semua punya kesempatan. Partai politik memiliki ruang yang luas. Politik itu cair, politik itu dinamis, dan itu masih terus bisa bergerak. Tapi setiap apapun yang dilakukan oleh lembaga survei itu menjadi satu bahan bagi kami di Partai Perindo untuk mencermati, lalu kemudian mengambil satu keputusan yang nanti akan menguntungkan secara elektoral bagi Partai Perindo, dan tentu calon presiden dan wakil presiden yang kita dukung itu bisa menang dalam kontestasi Pilpres. Apakah sudah ada rencana ketemu KIB, Mas Heri? Ya, kita melakukan koordinasi terus ya di DPP gitu kan. Ya tentu saya juga tidak bisa sampaikan bahwa Pak Ketum ini melakukan komunikasi politik kemana-kemana. Tapi makanya saya katakan yang muncul di publik silakan dinilai bahwa partai non-PT itu sekarang diundang oleh koalisi gitu kan. Saya kira kalau koalisi Golkar, PAN, P3 sudah melemparkan itu, saya yakin partai-partai lain juga nanti ke publik ya. Kan politik itu juga dramaturgi, ada yang muncul di depan, ada yang muncul di belakang. Artinya ada yang boleh dikonsumsi publik, ada yang tidak. Artinya apa? Ini kan menyangkut tentang masa depan partai juga gitu loh. Bagaimana kemudian kita tidak mau buru-buru gitu loh. Kalau buru-buru nanti ya momentumnya tidak tepat, ini juga
bisa bagi keberlangsungan partai juga tidak begitu baik. Mas Nasruddin, kalau kita melihat di pemilu 2019 ada, saya nggak tahu menyebutnya harus dengan kata-kata apa, insiden politik atau apa, ketika nama Pak Mahfud MD sudah digadang-gadang pasti akan mendampingi Pak Jokowi, tiba-tiba muncul nama Kiai Ma'ruf Amin. Apakah di 2024 ini akan mungkin terjadi lagi injury time, di saat injury time calon-calon tertentu akan tiba-tiba muncul? Kalau kita lihat dari tadi Mas Heri sudah bilang di 2014, 2019 itu ada perhelatan-perhelatan politik ya. Nah kalau kita lihat di 2024 ini kita punya fase yang lumayan 1,5 tahun. Kita lihat kemungkinannya sangat kecil karena terkait juga kondisi pandemi yang sudah terjadi beberapa tahun lalu sampai 2 tahun itu tidak menghasilkan orang-orang baru. Justru malah mengangkat tokoh-tokoh yang notabene punya andil penting dalam mengangkat setelah kondisi pandemi kayak kepala daerah. Jadi sangat kecil kemungkinannya ada nama baru di luar yang ramai dibicarakan di survei tiba-tiba muncul menjadi cawapres. Oke, artinya kalau tidak ada sesuatu yang membuat kehebohan yang masif, nama-namanya tidak akan tergoyahkan ya? Iya, kecuali memang ada dari kesepakatan antara elit-elit politik untuk menyajikan benar-benar nama baru di luar nama-nama yang ada di peta survei yang mulai beredar di beberapa tahun ini. Gitu. Oke, baik, dengan kondisi ini kita memastikan bahwa akan ada tiga pasangan capres-cawapres yang akan maju di 2024? Ya, kalau melihat bacaan dari survei yang sudah dilakukan beberapa lembaga survei dan carta politika pada khususnya, ya memang nama yang beredar di masyarakat, yang menjadi pilihan dan yang menjadi concern disukai oleh masyarakat ya antara 3 nama tersebut. Jadi ada kemungkinan 3 pasangan kalau melihat dari hasil survei. Oke, Mas Heri, kalau kita melihat 3 pasangan tentunya sebenarnya sinyal yang baik ya. Tidak akan ada polarisasi yang begitu kuat lagi seperti pemilu-pemilu sebelumnya, yang artinya membuat kita semakin renggang sebagai warga negara seperti itu. Perindo melihatnya seperti apa? Ya harapan kita tentu tidak ada polarisasi lagi seperti 2014, 2019. Kita sangat concern ya bahwa kita harus kuat menghadapi tantangan-tantangan global ke depan gitu. Apalagi kita di masa pandemi kan masih terus harus berbenah gitu ya. Nah artinya apa? Kalau kita lihat situasi-situasi, kami juga sangat detail Mas Aryo Ardi dan Mas Nasruddin. Kenapa saya katakan simulasi-simulasi pasangan mana dari top 3 itu yang kemudian dipasangkan dengan ini lalu kemudian itu tidak signifikan meningkatkan elektabilitasnya, itu kami cermati. Misalnya X dipasangkan dengan Y, ternyata ini tidak signifikan, malah justru menurunkan elektabilitas ketika dia sendiri. Lalu kemudian misalnya N dengan M justru meningkat, itu juga kami simulasikan, kita lihat. Artinya apa? Memang persoalan Pilpres ini disadari banyak partai politik termasuk Partai Perindo, bagaimana kemudian persoalan ini bisa betul-betul satu paket, kita bisa, bagi Partai Perindo bisa lolos parliamentary threshold di Senayan, lalu kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden itu bisa menang dalam kontestasinya. Baik, terima kasih Mas Heri, Mas Nasruddin juga terima kasih. Kita akan melihat seperti apa kontestasi politik di 2024 dan pemirsa, demikianlah dialog kami pada malam hari ini. Kita akan melihat bersama-sama apakah mungkin 3 pasangan calon akan maju di 2024 ataukah tetap 2, tetapi kita berharap tidak akan terjadi lagi polarisasi yang sangat kuat seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.